Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut di halaman 11 baris ke 7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun, sebuah tanbih. Ja'a fi riwayatit Tirmidzi atau At-Tirmidzi boleh, At-Tirmidzi boleh. Telah datang di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, taqdimus su'ali 'anil imani, pendahuluan pertanyaan tentang iman, ala su'ali terhadap soal atau pertanyaan 'anil islami, terhadap Islam. Qala ba'duhum, telah berkata sebagian daripada ulama, wa huwa aula mimma huna, wa huwa aula, yakni taqdimus su'ali 'anil imani ala su'ali 'anil islami, itu aula. Mimma huna, dari apa-apa yang terdapat di sini, maksudnya pada hadis ini. Idhis sunnatu, karena bahwasanya sunnah itu mubayyinatun, itu teman-teman bisa ganti, bukan mabniyatun ya, tapi mubayyinatun. Nah, kasih di bawahnya mubayyinatun. Karena sesungguhnya sunnah itu mubayyinatun, penjelas, li kitabillahi ta'ala, atau menjadi penjelas bagi atau dari kitabnya Allah, kitabullah azza wa jalla. Fal aula, maka yang paling utama, bitaqdimil imani, dengan mendahulukan iman, limuwafaqatihi, dengan kesesuaiannya al iman, li kitabillahi, terhadap kitabnya atau dengan kitabnya Allah azza wa jalla, bidalili qawlihi, dengan dalil firman-Nya Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Qauluhu, buka kurung,
innamal mu'minun sampai ke wa ala rabbihim yatawakkalun tutup kurung. Ini surat Al-Anfal ayat 2. Sungguhnya seorang mukmin itu alladzina, yang dimana ia orang mukmin, idza dzukirallah, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hati-hati mereka, hum orang-orang mukmin. Wa idza tuliyat, dan apabila dibacakan terhadap alaihim, terhadap mereka orang mukmin, ayatuhu, daripada ayat-ayatnya Allah, zadathum, maka bertambahlah keimanan mereka orang-orang mukmin imanan. Wa ala rabbihim, isbat iman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap atau kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal atau berserah diri. Qaddima fiha al-imanu 'alal islami, didahulukan fiha pada ayat al-imanu 'alal islami, yakni iman terhadap Islam. Didahulukan di dalam ayat iman terhadap Islam. Wa ghairi dzalika, dan selain daripada itu, minal ayati, daripada ayat-ayat, qaulihi, sebagaimana firman-Nya Allah Azza wa Jalla, buka kurung, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minati, tutup kurung. Ini ayat surat Muhammad ayat 19. Ketahuilah hai Muhammad, annahu, bahasanya tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambika, maka hai Muhammad meminta ampunlah, memohon ampunlah li dzambika, terhadap dosa-dosamu hai Muhammad, walil mu'minin, dan minta ampunlah terhadap akan dosa-dosa daripada orang-orang mukmin, wal mu'minat, mukminin dan orang-orang mukminat. In fihi taqdimut tauhidi, karena di dalamnya fihi taqdimut tauhidi, mendahulukan tauhid, alladzi huwa min qubaili, yang dimana tauhid itu min qubailil imani, merupakan daripada qubail, kategori iman, alal istighfari, terhadap atau atas istighfar, alladzi huwa, yang dimana istighfar ini min qubailil islami, daripada kategori Islam. Qauluhu qala saddaqta, perkataannya syarih pada hadis Nabi, qala saddaqta. Ya, sadaqata, taqaddamal kalamu 'alaiha, telah mendahului atau telah berlalu pembahasan 'alaiha, terhadapnya. Qauluhu qala fa akhbirni 'anil ihsani, perkataannya syarih pada hadis Nabi, qala fa akhbirni 'anil ihsani, tidak perlu saya terjemah lagi ya, sudah diterjemah kemarin hadisnya semua kan. Yu'na bihi al-ikhlasu, dimaknai bihi, terhadap kalimat fa akhbirni 'anil ihsan, maaf, hinya ke al-ihsan, dimaknai bihi terhadap ihsan apa? Al-ikhlasu, yakni al-ikhlas, li'annahu fassarahu, karena sungguhnya hu an-nabi, fassarahu, telah memfasirkan, menjelaskan Nabi hu terhadap ihsan, bima maknahu, terhadap apa-apa maknahu, daripada mana-mana ihsan. Dzalika itu ihsan, wa yajuzu an yu'na bihi, dan boleh juga an yu'na bihi, yakni dimaknai bihi terhadap ihsan, yaitu ijadatul amali, memperbagus amal, min ahsana, kalimat lafadz ahsana teman-teman kasih tanda kutip, ahsana itu kasih tanda petik atas tuh, nah kasih ya, min ahsana fi kadza, daripada ahsan, maksudnya ijadatul amali itu daripada lafadz ahsana, yang artinya memperbagus, fi kadza, di dalam hal ini, di dalam keadaan yang seperti ini, fi kahadza, begitu. Idza ajada fi'luhu, apabila memperbagus fi'luhu, pekerjaannya, hu al-amal. Wa hadza at-tafsiru, dan adapun ini adalah sebuah tafsir, akhassu, yang
itu yang lebih khusus minal awwali, daripada yang pertama. Wa huwa su'alun anil haqiqati, yang ada wahwa, dan yang pertama itu merupakan soal atau pertanyaan anil haqiqati, daripada hakikat atau tentang hakikat, kalladzi qablahu, seperti yang sebelumnya. Hu soal. Jangan bingung ya nanti ketika Quran. Liya'lamahu al-hadirun, yakni untuk memberitahukan yakni seorang rajul, hu tentang ihsan, al-hadirun kepada para hadirin. Qauluhu qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Hadza min jawami'i kalamihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ini yaitu daripada jawami', kumpulan-kumpulan daripada kalamnya baginda Rasul, kalamihi baginda Rasul, li'annahu syamila maqamal musyahadati, karena kalamnya atau jawami kalamnya Rasul, yakni syamila maqamal musyahadati, yaitu telah mencakup ya kalam maqamal musyahadati, yakni sebuah maqam musyahadah, wa maqamal muraqabati, dan maqam muraqabah. Musyahadah itu kalau mau kita maknai maqam persaksian kurang enak sebetulnya. Itu memang istilah, namanya maqam musyahadah. Kemudian ada maqam muraqabah. Bayanu dzalika wa idauhu, yakni menjelaskan atau sebuah penjelasan dzalika terhadap dzalika, kembali ke ikhlas yang tadi ya. Wa idauhu, dan penjelasnya, anna lil abdi, bahwasanya bagi seorang hamba, fi ibadatihi, di dalam ibadahnya seorang hamba, thalathatu maqamatin, yakni terdapat tiga maqamat, tiga maqam ibadah. Al-awwalu an yaf'alaha 'alal wajhil ladzi, adapun yang pertama, an yaf'alaha, yakni mengerjakan ia hamba terhadap terhadap ibadah, hanya ibadah, 'alal wajhil ladzi, di atas atau terhadap atau atas segi gitu ya, dari segi gitu, atau atas jalan boleh, allazi yasqutu, di mana ia seorang hamba menggugurkan ma'ahu, bersamanya, ma'ahu bersamanya, al-wajhu ya, punya ke al-wajah ya, at-talabu, yakni sebuah perintah, bi antakuna mustawfiyatan lisyuruti, dengan adanya ibadah tersebut, takun atau menjadi ibadah tersebut, mustawfiyatan, ini tercukupi atau memenuhi terhadap syarat-syaratnya, wal arkani, dan rukun-rukunnya. Atsaniyu an yaf'alaha, adapun yang kedua, maqam yang kedua, an yaf'alaha, yakni mengerjakan seorang hamba terhadap ibadah, kadzalika, seperti itu, maksudnya kadzalika memenuhi syarat dan arkan. Wa qad istaghraqa, tapi ini masuk ke maqam yang kedua, selain dia memenuhi syarat dan rukunnya, ini wa qad istaghraqa fi biharil mukasyafati, dan ia juga telah tenggelam fi bihari, di dalam lautan al-mukasyafah, hatta ka'annahu, itu juga istilah ya, istilah namanya maqam mukasyafah, hatta ka'annahu yarallaha ta'ala, sampai atau sehingga seakan-akan ia hamba yarallaha, yakni melihat ia hamba terhadap Allah Ta'ala. Wa hadza maqamahu, kasih titik itu ta'ala, mulai lagi dari awal. Wa hadza maqamuhu sallallahu alaihi wasallam, kama qala,
wa ju'ilat qurratu aini fis sholati. Adapun ini, yakni ini maqam mukasyafah tadi ya, sama ya maqam biharil mukasyafah yang tenggelam dalam maqam mukasyafah ya ini, yaitu maqamuhu, yakni maqamnya Nabi baginda Rasul, kama sebagaimana qala, yakni baginda Rasul berkata atau bersabda, wa ju'ilat qurratu aini, dan telah dijadikan qurratu aini, menjadi ibadah tersebut, qurratu aini menenteramkan pandanganku atau hatiku ya, fis sholati, di dalam salat. Ats-tsalitsu an yaf'alaha, adapun yang ketiga, an yaf'alaha, yakni mengerjakan sebuah ibadah, mengerjakan hamba terhadap ibadah, kadzalika kembali ke tadi, terpenuhi syarat dan rukunnya. Wa qad ghalaba alaihi, dan telah menguasai atau memenangkan alaihi, terhadapnya hamba, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala, yusyahiduhu, menyaksikan ia Allahu terhadap hamba. Wa hadza huwa maqamul muraqabati, dan ini huwa, yakni maqamul muraqabah, dinamakan dengan maqam muraqabah. Fa qauluhu fa in lam takun tarahu, dan perkataannya pada hadis fa in lam takun tarahu, kalau tidak terdapat padamu, atau jikalau tidak engkau melihathu terhadap Allah, nuzulun an maqamil mukasyafati, maka turun atau sebuah penurunan, an maqamil mukasyafati, daripada maqam mukasyafah, ila maqamil muraqabati, kepada maqam muraqabah. Ai tegasnya, illam ta'buduhu wa anta min ahlir ru'yati, kalau engkau tidak beribadahu kepada Allah, wa anta, dan engkau min ahlir ru'yati, dan engkau daripada ahli ar-ru'yah, ini juga istilah, fa'buduhu, maka beribadahlahu terhadap atau kepada Allah, wa anta bihaitsu ta'taqidu, dan engkau bihaitsu ta'taqidu, sekira-kiranya engkau ta'taqidu, meyakini engkau, annahu, bahwasanya Allah, yakni yaraka, yakni melihat siapa Allah terhadap dirimu. Fakullu minal maqamati ats-tsalatsati, maka adapun semua daripada makom ats-tsalatsati, yang tiga itu, tiga yang di atas tadi, ihsanun, yakni ihsan namanya, makom ihsan. Li'annal ihsana, karena ihsan itu, alladzi huwa syartun fi sihhatil ibadati, yakni dia ihsan syartun, sebuah syarat atau menjadi syarat, fi sihhatil ibadati, di dalam sahnya atau ya dalam sahnya sebuah ibadah. Innama huwa al-awwalu, sungguhnya dia al-awwalu, hal yang pertama, atau hal yang diutamakan. Li'annal ihsana, karena sesungguhnya ihsan itu, fil akhiraini, di dalam dua yang akhir, min sifatil khawasi, daripada sifat al khawas, wa yata'adzaru fil akhiraini, sebentar. Ya.
daripada sifatnya al-khawas, orang-orang yang memiliki kekhususan atau orang-orang yang dikhususkan. Wa yata'adzaru min katsirin, dan telah menjadi sukar atau dan telah sukarlah hal tersebut min katsirin, daripada banyak orang. Katsirin maksudnya banyak orang. Wa huna nuqtatun latifatun, dan di sini nuktah, sebuah poin yang latifah, poin yang bagus atau poin yang lembut. Hukiya, diceritakan, an ba'di ahli tariqi, dari sebagian ahli tariqah, annahu, bahwasanya ia ahli tariqah, dzakara hadzal haditsa, menyebutkan hadis ini atau telah menyebutkan hadis ini yauman, pada suatu hari. Maksudnya menyebutkan ini adalah melafadzkan ya, atau membaca, bisa membaca hadis ini pada suatu hari. Ini hadis tentang ini semua, hadis kedua ini. Faqala u'budullaha ka'annaka tarahu, maka ia berkata, ahlu thariqah ini, u'budullaha, sembahlah atau beribadalah kalian kepada Allah, ka'annaka, seakan-akan engkau tarahu, engkau melihatku terhadap Allah. Fa illam takun tarahu, maka jika engkau tidak melihatku terhadap Allah, waqafa, maka berhenti ia, maksudnya berhenti, tidak meneruskan lafaz hadisnya. Jadi cuman sampai, yang dibaca cuman sampai ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu, selesai. Nah, gitu. Ahlu thariqah ini membaca hadis ini pada suatu hari, dan diteruskan sampai berakhir. Itu maksudnya summa waqafa. Wahia, dan keadaan berhenti tersebut, isyaratun sufiyatun, sebuah isyarah sufi atau kesufian. Ai, tegasnya, innaka in afnaita, sesungguhnya engkau, in afnaita, jika fana, telah fana engkau, nafsaka, terhadap dirimu, walam taroha, dan tidak engkau melihat terhadap dirimu, nafsumu ya, ke nafsun, syai'an, daripada sesuatu, syahadta rabbaka, maka engkau akan mencapai musyahadah rabbaka, terhadap Tuhanmu. Itu ya, syahadah itu maksudnya di situ, kalau kita artikan saksikan ya bisa saja sih, tapi musyahadah saja ya. Engkau telah menyaksikan Tuhanmu, engkau telah mencapai makom musyahadah terhadap Tuhanmu, kepada Tuhanmu. Li'annaha, karena sesungguhnya nafsun, hanya ke nafsun, hijabun dunahu, yakni sebuah hijab, dunahu, di bawahnya hu Allah, maksudnya di bawahnya Allah ya. Ini sebuah hijab yang kalau sudah hijab ini, dia akan nanti kesannya itu seperti ini. Ini seorang hamba, katakan ya, ini ya, bukan peletakan, enggak, ini Allah di atas, katakan. Nah, ini nafsunya, nafsu seperti itu, dia nanti bakal menjadi hijab ya, di bawahnya Allah. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau mau nyampe kepada Allah, ya buka hijabmu ini, hilangkan hijabmu ini. Nah, itu maksudnya. Malum ya, kitabnya emang seperti ini bahasanya, agak lumayan. Fa'idha alqaital hijabah, maka jika telah engkau buang atau lepaskan al-hijabah, hijab, sebuah hijab, syahadta al-janabah, maka engkau akan menyaksikan al-janabah, sebuah sisi, maksudnya sisi apa? Sisi ketuhanan pada dirimu, itu maksudnya al-janabah. Wa hadza yushbihu, dan ini diserupakan, mahukia, jadi apa-apa yang dihikayatkan, an ba'dihim, dari sebagian dari sebagian ulama, annahu qala ra'aitu, bahwasanya ia qala, berkata, ra'aitu rabbal izzati, aku telah melihat rabbal izzati, yakni saya langsung artiin Tuhan saja ya, rabbal izzah ya, Tuhan maksudnya, fil manami, di dalam tidurku, maksudnya di dalam mimpiku ketika aku tidur.
Fakultu, maka aku berkata, ya Rabbi kaifat tariqu, wahai Tuhanku, kaifat tariqu, bagaimana cara ilaika, untuk cara untuk atau jalan ilaika, menujumu. Qala, berkata ya, berfirman ya Allah. Serem ya bacanya, hati-hati juga ini. Qala, berfirman ya Allah Ta'ala, khalli nafsaka, maka kosongkanlah jiwamu, dirimu, maaf, bukan nafsaka wa ta'ala ya, wa ta'ali, maaf. Kata berfirman ya Allah, kosongkanlah dirimu, wa ta'ali, dan kemarilah. Nah itu maksudnya, kemarikanlah dirimu itu. Saya memberikan perintah kepada nafsu, makanya ta'ali. Qila, dikatakan, wa auhallahu ta'ala ila ba'dis siddiqina, dan telah Allah Ta'ala telah memberikan wahyu ila ba'dis siddiqin, kepada sebagian para ahli siddiq, adi nafsaka, sebentar ya, balas chat umi saya dulu nih. Lanjut. Qala khalli nafsaka, oh sudah. Adi nafsaka, maka musuhilah. Adi, adawa ya, amr jadi adi nafsaka, musuhilah dirimu, maksudnya nafsumu di sini ya. Falaisa fil mamlakati, maka tidaklah fil mamlakati, dalam sebuah kerajaan, man yunazi'uni, ini sesiapa yunazi'uni, yang menentang kepadaku atau menentang terhadapku, ghairaha, selain nafsu. Qauluhu qala fa akhbirni anis saati, kataan pada hadis qala fa akhbirni anis saati, ai tegasnya atau bermakna an waqtil qiyamati, dari atau tentang waktu hari kiamat. Wasumiyat bidzalika, dan dinamakan as-sa'ah bidzalika, dengan sa'ah, li sur'ati qiyamiha, karena cepat qiyamiha, pelaksanaannya hari kiamat. Au li annaha, atau li annaha, karena as-sa'ah indallahi ta'ala kasa'atin, di sisi Allah Ta'ala, kasa'atin, seperti, bukan seperti jam ya, maksudnya sa'ah ini untuk menunjukkan sebuah waktu yang cepat atau sebentar. Nah, itu makanya kasa'atin dinamakanlah yaumus sa'ah atau as-sa'ah, cepat akan terjadi, hal itu akan datang, itu maksudnya di sisi Allah. Tentu walaysa su'alu an waqti maji'iha, dan bukanlah pertanyaan tersebut an waqti maji'iha, yakni tentang waktu datangnya hari kiamat. As-sa'ah liya'lamahu al-hadirun, yakni liya'lamahu, ingin memberitahukan ia rajulun, ya'lamanya kembali ke rajulun ya, ini kan rajulun yang bertanya kan. Jadi untuk mengajarkan ia rajulun hu, tentang waktu tersebut, waktu sa'ah, al-hadirun, kepada para hadirin. Kal mas'uli anhu, tambah wawunya itu, kal mas'uli dikasih waw setelah waw hamzah itu, tambah waw lagi. Kal mas'uli anhu, seperti orang yang ditanya anhu, terhadap hu, yakni Jibril atau rajulun tersebut. Fil as'ilatis sabiqati, pada pertanyaan-pertanyaan yang telah lalu. Idh huwa maqtu'un, karena huwa, yakni waktu tersebut, waktu sa'ah maksudnya, maqtu'un adalah waktu yang maqtu', terpastikan atau dipastikan, bi annahu ta'ala, karena sungguhnya hu, dia Allah Ta'ala, maksusun bihi, yang khusus dia Allah Ta'ala bihi, terhadap waktu tersebut. Maksudnya apa? Hanya Allah sajalah
yang mengetahui kapan waktu itu terjadi, kapan persisnya kiamat itu akan datang. Itu maksudnya. Annahu ta'ala makhsusun bihi. Hinya ke waktu sa'ah. Bal lian zajiru, akan tetapi lian zajiru, agar yanzajiru, agar ia rajulun mencegah terhadap mereka para hadirun anis suali, daripada soal atau pertanyaan hanha tentang as-sa'ah, fa innahum aktsaru minhu, karena sungguhnya hum mereka aktsaru telah banyak minhu, maksudnya telah banyak minhu, telah banyak darinya, hunya ke waktu sa'ah. Jadi maksudnya mereka ini selama ini, utamanya orang-orang kafir, itu suka menanyakan tentang kapan terjadinya hari kiamat. Nah, itu maksudnya tuh fa innahum aktsaru minhum. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya Allah Ta'ala. Buka kurung. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, tutup kurung. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu 'anis sa'ati, tentang as-sa'ah atau hari kiamat, ayyana mursaha, kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Surat An-Nazi'at ayat 42. Tulis. Falamma waqa'al jawabu, maka tatkala waqa'al jawabu, telah terjadi jawaban tersebut, bi annahu la ya'lamuha, bahwa sungguhnya ia baginda Rasulku, la ya'lamuha, tidak mengetahui ia baginda Rasulha terhadap hari kiamat. Maksudnya hanya ke hari kiamat tadi ya, waqti maji'ihanya, illallah, kecuali hanya Allah Ta'ala. Kafu an dzalika, maka menahanlah mereka. Kafu di sini ke para hadirun, sehingga mereka mencukupkan atau menahan andzalika, terhadap bertanya tentang kapan hari kiamat itu. Qauluhu qala mal, perkataan pada hadis mal mas'ul, tidaklah yang ditanya itu, tambah mim, itu kurang mimnya itu. Qala ma, kasih ma, mal mas'ulu anha, tidaklah yang ditanya anha terhadap hari kiamat, ai tegasnya an waktiha, yakni dari atau tentang waktunya sa'ah, bi'a'lama minas sa'il, lebih mengetahui daripada dia yang bertanya. Ai tegasnya anta la ta'lamuha, kamu tidak mengetahui terhadap as-sa'ah, wa ana la a'lamuha, dan aku la a'lamuha, juga tidak mengetahui terhadap as-sa'ah atau hari kiamat. Fal muradu, maka maksudnya adalah at-tasawi, yakni kesamaan beliau berdua, yakni baginda Rasul dan Sayyidina Jibril ya, pada percakapan di hadis itu, apa? Tasawi fi nafil ilmi bi waqtiha, kesamaan beliau berdua di dalam sehingga mau bilang ketidakadaan ilmu ya, enggak, maknanya aja ketidaktahuan. Fi nafil ilmi bi waqtiha, di dalam ketidaktahuan beliau berdua bi waqtiha, terhadap waktuha as-sa'ah. La at-tasawi, bukan kesamaan fil ilmi bi waqtiha, dalam pengetahuan atau tahunya beliau berdua terhadap waktunya as-sa'ah. Qauluhu qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau saya baca kemarin pakai tasdid, dihapus tasdidnya ya, salah, maaf. Jadi amaratiha, bukan ammaratiha. Nah, kalau ammaroh nanti jadi sifat ammaroh jadinya. Itu amarah. Amaratiha bi fathil hamzati, dengan memfathahkan hamzahnya, ama. Ai alamatiha, tegasnya adalah alamatiha, yakni tanda-tandanya as-sa'ah. Wa rubbama ruwiya
amaratiha. Warubbama, dan akan tetapi ruwiya diriwayatkan amaratiha bil jam'i. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan amaratiha dengan jamak muannas, amaratiha bil jam'i, dengan menjamak amarahnya. Jadi amaratiha. Wa ammal imaratu bil kasrati, dan adapun al imarah bil kasrati dengan kasrah, berarti al imarah tadi kan amarah, sekarang al imarah. Fal wilayatu, maka bermakna al wilayah, kekuasaan. Itu teman-teman dirubah tuh, tambah satu alif lagi, terus dipisah antara alif dan lamnya. Jadi fa tambah alif ya, sambung alifnya, terus pisah, buat lagi lam, waw, terus lam alif yatu, fal wilayatu. Itu tulisan di kitabnya typo sepertinya ya, typo. Kurang alif. Fal wilayatu. Wal muradu, dan adapun maksudnya alamatuha, yakni tanda-tandanya as-sa'a as-sabiqatu, tanda-tandanya yang as-sabiqah alaiha, yang telah jauh berlalu, alaiha terhadap as-sa'ah, wa muqaddimatuha, dan muqaddimahnya as-sa'ah. La al-muqarinatu al-mudayaqatu, bukan sebuah la al-muqarinatu al-mudayaqatu, bukan, agak rumit terjemahannya nih. La al-muqarinatu al-mudayaqatu, bukan beriringan ya, itu aja lah biar enak. Bukan beriringan, lagi al-mudayaqah, lagi sempit, laha terhadap as-sa'ah. Qatulu asy-syamsi, seperti terbitnya asy-syamsi, matahari, min maghribiha, dari tempat terbenamnya asy-syamsi, wa khurujid dabati, dan keluarnya ad-dabati, hewan-hewan melata. Falidha, maka oleh karena ini, karena falidha, enggak saya baca oleh karena itu. Bahasa Arab tuh begitu memang. Pastinya kan falihadza itu. Tapi aneh ya kalau oleh karena ini. Oleh karena itu, qala, berkata ya baginda Rasul, antalidal amatu rabbataha, telah melahirkan al-amat, seorang budak perempuan, rabbataha, yakni tuannya budak perempuan. Wa fi riwayatin, di dalam sebuah riwayat, rabbaha, dalam sebuah atau ada riwayat lain yang menyebutkan dengan rabbaha, bukan rabbataha, pakai rabbaha, enggak muannas, muzakkar. Waqtulifa fi ma'nahu, dan terikhtilaflah atau berbedalah fi ma'nahu, di dalam maknanya hu rabba, ala aqwalin, terhadap atau pada banyak makna-makna, ala aqwalin. Kalau kita maknai banyak qaul-qaul kurang enak kan, ya udah gitu aja, maksudnya qaul ya qaul, makna, banyak makna, maksudnya seperti itu. Asohuha, yang paling asohha, yakni qaul ya, aqwal annahu ikhbarun an kasratis sarari, yakni ikhbarun, pemberitahuan atau ikhbar ya, pengabaran, an kasratis sarari, dari atau tentang banyaknya budak-budak perempuan, sariyah ya, sarari, kok sariyah,
sarori, budak-budak perempuan, wa auladihinna, dan anak-anak mereka, wa anna waladaha, dan bahwasanya anak as-sarori, anak mereka budak-budak perempuan, min sayyidiha, daripada tuannya mereka budak-budak perempuan, bimanzilati sayyidiha, dengan manzilah atau berkedudukan tuan mereka budak perempuan. Li'anna malal insani, karena sungguhnya harta seorang manusia atau hartanya manusia, soirun, itu menjadi ila waladihi, menjadi atau ya menjadi bisalah ya, atau terpindahkan begitu ya, ila waladihi, kepada anaknya insan, wa qad yatasarrafu fihi, dan telah menggunakan atau mentasarufkan ia walad fihi, di dalam harta ya, mal hinya kemal, fil hali, pada saat itu juga, itu fil hali tasarruful malikina, yakni sebuah tasarruf, penggunaan al malikin, penggunaan orang yang memiliki. Nantilah ketika murad, gitu aja dulu terjemahnya, agak aneh dikit gak apa-apa. Amma bil izni, enggak, imma bil izni ya, iya imma, ataupun bil izni, dengan izin, au bi qarinatil hali, atau dengan qarinah atau keterkaitan sebuah keadaan, au urufil isti'mali, atau uruf atau kebiasaan al isti'mal, sebuah penggunaan. Nah, sudah ya, sampai sini dulu, sedikit saja hari ini nyoretnya. Tadi saya tuh ada agak nggak sempat baca seterusnya nih, makanya mulainya telat tadi 4:30, agak sore ya, mohon maaf. Al-murad, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin murad sampai di halaman 9 baris ke 7 ya, halaman 9. Masih membahas tentang hadis kedua. Kemarin sudah dibahas tentang qaul akhbirni anil Islam. Maksudnya tentang apa? Tentang hakikatnya Islam itu sendiri. Kemudian apa jawaban Rasul terhadap lelaki yang bertanya ini? Ai ta'lamu an la ilaha al-islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam ialah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ai tegasnya atau bermakna ta'lamu, engkau mengetahui, atau ta'lamu ini meyakini ya, tidak hanya sekedar tahu, tapi ta'lamunya juga meyakini. Engkau tahu dan engkau juga meyakini an la ilaha ma'budun, bahwasanya tidak ada Tuhan ma'budun yang disembah bihaqqin ya, dengan sebenar-benarnya menyembah, fil wujud, di dalam wujudnya, illallah, kecuali hanya ia Allah Ta'ala, al wajibul wujudi, yang wajibul wujud, wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini masih atof ya. Jadi nanti al-islamu antashhada an la ilaha illallah wa antashhada itu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ai wa antashhada anna Muhammadar Rasulullah wa tasaddaqa bidzalika. Engkau juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusannya Allah, dan engkau membenarkan bidzalika, terhadap hal itu. Maksudnya hal itu yakni ya Rasul Muhammad adalah utusannya, Sayyidina Muhammad adalah utusannya Allah. Qauluhu wa tuqimas sholata.
bi an ta'ti biha bi arkaniha wa syurutiha wa tawadhabi 'alaiha fi awqatiha. Engkau mendatangkan biha, ini mau menekankan tentang poin sholatnya. Maksudnya apa? Ya tidak hanya sholat semata, tapi juga engkau penuhi rukun-rukunnya, kemudian syarat-syaratnya sholat, dan juga kita tawadhub, ya, membiasakan. Maksudnya tawadhub ini bukan membiasakan, menekuni sholat tersebut, ya, melaksanakannya dalam artian seperti itu. Karena kan 5 waktu wajib. Ini utamanya sholat yang wajib ya. 'Alaiha fi awqatiha, pada waktu-waktunya sholat. Wa tu'tiya az-zakatah, engkau menunaikan zakat ala wajhiha asy-syar'i, terhadap atau di atas ketentuan-ketentuannya zakat secara syariat. Wa tasuma ramadhana, dan engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian qauluhu wa tahujjal baitah. Nah, sekarang mau mensyarah qaul berikutnya tentang wa tahujjal baitah. Engkau melaksanakan, engkau berhaji al-baitah, ke Baitullah. Ai taqsudu, tegasnya atau bermakna engkau bermaksud atau menyengaja atau berniat, boleh taksudu itu, Baitullahil harami lin nusuki, untuk kita mempunyai niat untuk mengunjungi, ya, Baitullah al-Haram, ini rumahnya Allah al-Haram, ya, lin nusuki, untuk beribadah tentunya, bi af'alin makhsusatin, dengan af'al khususnya. Ya, semua af'alnya tentang haji tentunya, ibadah tersebut. Itu wa tahujjal baitah. Kemudian inistata'ta ilaihi sabila, jika engkau telah mampu ilaihi, terhadap al-bait, sabila, nisbah berjalan. Bermaksud apa? Bil istita'ati huna wujudu zadi warrahilati, tentu ya, makanya pakai inistata'ta ilaihi sabila, ya, fi'il, ya, fi'il madhi, ya, jika engkau telah mampu untuk mengunjungi Baitullah. Istita'ah di sini bermakna apa? Wujuduz zadi warrahilah, yakni adanya zad dan rahilah, sebuah perbekalan. Wa ghairihima, dan selain daripada keduanya, maksudnya selain daripada zad dan rahilah, ya ini syarat-syaratnya tentunya yang harus kita penuhi. Ya, jadi istita'ah tidak hanya melulu soal terpenuhi syaratnya saja, tapi juga zat dan rahilahnya juga harus terpenuhi. Ada zat, ada rahilah, kemudian ada yang selainnya, maksudnya adalah syarat-syarat untuk berhaji. Kalau 3 hal ini, yang di sini maksudnya ya, ini bahas di kitab ini, 3 hal tersebut telah terpenuhi dan ada, itu bisa masuk nanti kategori istita'ah, dan dia layak untuk, bukan layak malah, segera seharusnya untuk menunaikan rukun Islam yang ke-5 ini, yakni haji. Wa qayyida al-hajju bil istita'ati. Nah, kenapa kok kalimat haji ini biasanya dikaitkan dengan lafaz istita'ah? Man istata'a ilaihi sabila. Kalau di Al-Qur'an kan selalu kan ada istata'a dikaitkan seperti itu. Kenapa? Nah, di sini mau dijelaskan. Dunal madhkurati. Apa maksudnya dunal madhkurat? Madhkurat itu adalah maksudnya tanpa al-madhkurat. 4 yang lain. 4 hal yang sudah disebutkan yang lain. Itu maksudnya al-madhkurat, itu kembali ke situ. Apa 4 hal yang lainnya sebelumnya? Syahadat, sholat, puasa, zakat. Itu maksudnya. Kenapa kok 4 hal tersebut tidak dikaitkan istita'ah? Cuman haji saja yang perlu dikaitkan istita'ah. Nah, di sini
dunal madhkurati qablahu ma'a annaha masyrutatun fiha, padahal sebetulnya 4 hal tersebut jelas ya, kita sama-sama tahulah 4 hal tersebut juga sebetulnya disyaratkan istitoah. Contoh sholat, kalau kita nggak betul-betul mampu nggak bisa sholat. Maksudnya ketika kita selama ini sholat itu kan sudah berada dalam kondisi kita tuh istitoah sebetulnya. Secara nggak langsung juga ada persyaratan berarti di situ. Nah, itu ma'annaha sama semua, puasa, haji, kita puasa kan juga sebetulnya istitoah, kita ini mampu untuk melaksanakan puasa seperti itu. Nah, ma'annaha masyrutatun fiha aidon, sebenarnya juga disyaratkan hal ini di dalam 4 yang lain yang di atas itu, yang syahadat, sholat, puasa, sama zakat. Tapi kenapa perlu dikoyitkan khusus di sini untuk haji? Ya, itu liwujudi. Nah, itu teman-teman boleh kasih koma tuh biar nggak bingung. Fiha aidon koma. Ya, nah, liwujudinya ini nanti, nah itu langsung kayak kesannya tuh adalah kayak model jumlah muqtaridah gitu loh. Jadi waquyida al-hajju bil istita'ati bla 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 liwujudi azmil masyaqqati fihi. Nah, begitu nanti. Ya, biar nggak bingung. Karena kalau langsung dibaca kayak tadi itu, dalam madhkurati qablahu ma annaha masyrutun fiha aidon liwujudi. Oh, maksudnya kenapa kok kayak gitu? Akan rancu nanti. Nah, kasih koma. Nah, kenapa? Karena dibutuh qaid istita'ah pada haji. Karena itu liwujudi azmil masyaqqati fihi. Jelas ya, karena ada masyaqqah atau kesulitan yang sangat di dalam berhaji, dunaha, tanpa selain ha. Maksudnya apa selain ha? Selain al-madhkurat itu ya. Yang al-madhkurat yang 4 tadi itu sebetulnya ada masyaqqah juga. Cuman masyaqqahnya ya masyaqqah yang enggak azim banget lah. Gitu. Makanya sehingga nggak perlu dikoitkan ada qaid istitoah pada syahadat, sholat, puasa, haji. Maaf, syahadat, sholat, puasa, zakat. Maaf. Nah, seperti itu. Ini membahas hukum-hukum dulu nih. Nanti tenang, hikayat-hikayatnya ada lagi nanti. Gitu ya. Sudah, itu alasannya istitoah. Kenapa kok haji biasanya perlu dikoitkan dengan kalimat istitoah. Zahirul tambih. Sebuah tambih ya, tambih lah. Pesan yang kesannya mengingatkan ya, sangat mengingatkan. Itu maksudnya tambih. Apa? Zahirul hadithi annahu la budda fi husulil islami min majmu'is syahadataini. Nah, tadi zahir hadisnya ini, jadi soyogianya ya, fi husulil islam min majmu'is syahadataini. Ya tentu sah syahadatnya seorang muslim dan sehingga menjadi sah juga muslimnya, keislamannya itu ketika terkumpul 2 syahadat tersebut. Itu jelas ya. Jadi kalau hanya salah satunya saja, asyhadu alla ilaha illallah, tanpa bersaksi baginda Rasul ya, atau menafikan persaksian selainnya, salah satunya itu tidak sah. Tidak, maksudnya tidak sah di sini adalah tidak usul Islam. Nah, itu lihat terusannya. Lau yaktasoro ala ahadihima lam yakfi. Kalau kita meringkas atau membatasi, maksudnya tadi hanya satu saja, imam bersaksiannya Sayyidina Muhammad saja atau Allah saja, tidak kedua-duanya, itu lam yakfi, tidak cukup ya untuk mencapai husulul Islam. Tuh, zahirul hadisnya begitu. Mau mengatakan seperti itu. Zahir hadis ini.
Wa qaddima al-kalamu ala syahadataini. Nah, kenapa kok didahulukan pembicaraan atau pembahasan tentang dua syahadat ini? Karena li'anna bihima husulul iman. Karena dengan kedua hal ini ya, itu akan nanti mencapai sebuah yang namanya atau dapat membuka pintu keimanan atau mencapai sebuah iman, sebuah iman. Alladzi huwa malakul amri. Di mana iman ini adalah merupakan pokoknya suatu perkara ya, wa asluhu, dan asalnya sebuah perkara. Idil baqi mabniun alaihi. Mabniun. Kayaknya waktu itu saya maknai terkeliru itu. Mabniun kasih dibangun ya. Dibangun maknanya. Mabniun alaihi. Idhi al-baqi, maksudnya al-baqi apa? Sisanya yang mana? Sisa daripada rukun Islam yang seterusnya. Salat, zakat, puasa, haji. Itu semua enggak terbangun. Empat hal ini itu dibangun daripada atau berdasarkan keimanan. Tentu itu ya, empat hal ini. Nah, sehingga masyrutun bihi, sehingga disyaratkanlah bihi terhadap atau disyaratkanlah sebuah iman atau adanya iman itu masyrutun bihi ya, dengan empat hal tersebut. Wabihi an-najatu, oh maaf wabihi an-najatu ya, berarti koma, wabihinya baru, maaf. Wabihi an-najatu fid daraini, dan dengan iman pula ya an-najatu fid daraini, akan mendapatkan sebuah an-najah fid daraini, di dalam dua tempat tinggal, maksudnya dunia dan akhirat. Nah, summa sholati li annaha imaduddini wa bainal abdi wal kufri tarkus sholati. Nah, begitu ya. Iman, perlu adanya iman. Makanya benar sebetulnya ada istilah Islam KTP. Nah, itu nggak keliru istilah itu sebetulnya. Iya, syahadat memang, tapi hatinya nggak dipenuhi dengan atau nggak diisi dengan sebuah keimanan. Tadi kan dibilang mabniun alaihi, empat sisanya. Kan ada juga kan orang Islam yang nggak sholat, katakan maaf ya, yang nggak sholat, yang nggak puasa, yang nggak haji, yang nggak zakat. Itu tadi. Karena empat hal tersebut ya, atau iman, sebuah iman itu terbangun di atas empat hal tadi. Nah, seperti itu. Karena saling melazimi sebetulnya iman itu. Enggak sih, enggak mesti juga sebetulnya ya, antara Islam dan iman. Cuman kalau dia Islam ya, itu belum tentu, terkadang belum tentu beriman. Maksud saya di sini adalah imannya ini cukup dan kokoh untuk dirinya. Gitu. Tapi kalau orang itu sudah beriman, ya, nah sudah pasti keislamannya. Kalau orang udah beriman itu sudah pasti keislamannya. Nah, seperti itu ya. Tapi enggak, bisa juga kok, bisa jadi juga ada memang sudah beriman tapi enggak Islam. Contoh, katakan deh ada seorang non Islam, katakan ya, non Islam ya, dia percaya memang ada baginda Rasul atau Tuhannya agama Islam itu Allah, mereka meyakini itu.
mereka tahu itu, tapi nggak bersyahadat. Kan begitu juga bisa saja sebetulnya. Ya, kalau mau imannya diartikan secara lughah, bahasa seperti itu ya. Nah, tapi enggak, kalau di koridor kita Muslim khususnya tadi ya, kalau sudah Islam dia belum tentu imannya punya iman yang kokoh. Saya nggak bilang nggak beriman ya, enggak. Sebetulnya beriman semua manusia itu. Cuma kadang nggak kokoh imannya, gitu. Kurang kuat imannya. Tapi kalau sudah beriman, ya insya Allah itu orang. Nah, contohnya para orang-orang soleh itulah, guru-guru kita, para wali-walinya Allah, itu sudah beriman, kuat hatinya, kuat juga Islamnya, jelas. Seperti itu. Ya. Bagaimana tadi? Oh iya ini. Wa qaddima al-kalamu ala syahadataini. Enggak, bawahnya lagi maaf. Summa sholati li annaha ima. Sekarang tentang sholat, pembahasan kedua. Tadi kan dibilang di atas tuh qaddimal kalamu ala syahadataini. Ya, karena husulul iman alladzi huwa malakul amri. Ya, tuh. Kemudian selanjutnya sholat. Kenapa kau diletakkan di posisi kedua setelah membahas tentang dua syahadat? Nih, li'annaha imaduddini wa bainal abdi wal kufri tarkus sholati. Karena sholat adalah tiang agama. Tiang agama. Ya Allah. Ini wa iyaya nafsi lah ya. Ya Allah. Maduddin ya. Tentang sholat nih sebetulnya. Wa bainal abdi wal kufri, dan di antara seorang hamba dan kekafirannya ia. Kenapa abdi wal kufri di situ? Ya. Ya, abdi itu sebetulnya itu istilah yang sangat istilah khusus ya untuk seseorang yang beragama Islam tentunya, tapi yang tadi Islam dan imannya ini kokoh, itu nanti dia dapat abdun ya. Dimana ya abdun wal kufri ya. Dan perbedaannya maksudnya di antara abdin dan kufr ini apa? Tarkus sholati, ini meninggalkan sholat itu. Ya Allah. Dapat terbeda ya seseorang ya, dilihat daripada gimana keadaan sholatnya. Nah, itu gimana, karena imaduddin, makanya di sini sampai pakai baidal abdi wal kufri, sifat kekafiran. Nah, karena imaduddin sholat itu tiangnya, sebuah tiang agama. Kalau tiangnya saja sudah nggak ada, nah sudahlah, teruskan sendiri teman-teman, roboh kan. Kalau sholat di sini mau diibaratkan sebagai tiangnya agama, jadi kalau tiangnya sudah nggak ada, nggak usah nggak ada semua lima-limanya, salah satu saja, itu nggak menutup kemungkinan bakal membuat tiang-tiang yang lain juga akan ikut roboh, kan begitu. Kemudian karena sholat ini adalah imaduddin ya, tiangnya agama, ini perihal yang kedua dibahas ya, dan memang perihal yang sangat penting selain setelah syahadat tadi. Ini juga wali syiddatil hajati ilaiha walitakarruriha kulla yaumin khamsa marratin, karena sangat hajat ya, sangat butuhnya kita terhadap sholat sebetulnya. Sangat butuhnya kita terhadap sholat. Sebetulnya di dalam sholat itu nanti bisa menjadikan waktu berjalan, waktu yang setelah waktu sholat itu memberikan sebuah keberkahan ya. Ada rahasia sebetulnya. Jadi tatkala kita ini atau seseorang lah ya melaksanakan sholat subuh ya, alhamdulillah gitu,
Jadi dari waktunya setelah dia sholat subuh sampai ke zuhur, itu nanti waktu-waktunya itu bakal penuh dengan keberkahan, diisi dengan keberkahan. Kalaupun ada sesuatu hal yang memang kurang menyenangkan, biasanya nanti itu justru ya memang menjadi barangkali buat pelebur dosanya, seperti itu. Ya. Terus seperti itu tuh dari zuhur. Kalau kita sudah sholat zuhur, nanti waktu menjelang asarnya juga begitu tuh, diisi. Jadi sehingga waktu-waktu yang berjalan tuh barokah. Nah, beda dengan kalau katakan nih, kasus kodok biasanya, atau kalau nggak sholat bahkan ya meninggalkan sholat lah. Kalau kodok masih sholat deh, masih sholat ya kalau kodok, meskipun kodok gak di waktunya. Tapi kalau yang sudah benar-benar nggak sholat, coba kalau mau coba, enggak, jangan dicoba maksud saya. Kalau mau coba tinggalkan sholat subuh sekali-kali. Dapat, tunggu nanti akibat-akibat apa aja yang akan didapatkan dalam waktu sehari itu. Kalau orang nggak sholat subuh itu biasanya, coba rasain teman-teman tuh. Kalau udah nggak sholat subuh, ya. Kalau sehari itu ada aja satu hal tuh yang kadang membuat kita itu gelisah, gak nyaman, dan lain-lain lah ya. Subuh tuh. Kalau emang waktu awal ya, waktu pengawalan hari kan itu sebetulnya sholat subuh. Nah, gitu. Ya. Sholat tuh. Ya sama-sama lah ya kita usahakan gitu. Lima waktu aja dulu nih yang penting, yang imaduddin banget nih, 5 waktu yang fardu. Ya. Enggak perlu jauh dulu membahas tentang bagaimana tahajud, bangun malam, sunnah, apa segala macam. Ya. Iya maksud saya belum dulu untuk ke sana. Tapi paling enggak ini yang perlu kita patenkan sama-sama, yang merupakan imaduddin, yang agama ya. Yang agama kita ini ya. Sholat. Sholat. Baik. Kemudian lanjut. Ya, li syiddatil hajati ilaiha. Karena sangat butuhnya kita terhadap sholat. Walitakarruriha ala yaumin khamsa marratin, ya, karena pengulang-ulangannya ia sholat setiap hari sebanyak 5 kali. Dan ditaruh di posisi poin kedua yang perlu dibahas. Sholat. Kemudian summa zakati, kemudian zakat. Li'annaha qalinatus sholati fi aktsaril mawadhi'i. Ya, karena terkadang memang berbarengan di banyak maudhu ya. Nah, biasanya pembahasan sholat dan zakat ini berbarengan selalu. Contoh kalau kayak di dalam Al-Quran biasa kita menemukan wa aqimus sholah wa atuz zakah, wa aqimus sholah wa atuz zakah. Banyak kan seperti itu. Kemudian wali wujubiha fi malil mukallafi wa ghairihi, karena kewajibannya juga di dalam harta mukallaf dan yang selain mukallaf. Jelas ya, nggak perlu serinci lagi di sini hukumnya zakat seperti apa. Ya. Coba dibuka lagi itu teman-teman syarat haji itu, syarat sahnya zakat. Gitu. Termasuk yang belum mukallaf sebetulnya diwajibkan untuk membayarkan atau menunaikan zakat. Itu ya. Makanya fi malil mukallafi wa ghairihi inda aktsaril ulama. Summa saumi Ramadan, nah ya itu ya, karena kebutuhannya, kewajibannya malil mukallaf dan selainnya, selain daripada mukallaf, maka ditaruhlah posisi zakat ini di pembahasan keempat setelah sholat. Kemudian summa saumi Ramadan. Kenapa alitakarrurihi fi kulli sanatin? Karena pengulang-ulangannya ia Ramadan di setiap tahun. Ya seperti kita ini sekarang. Wa kathrati afradi fa'ilihi. Dan banyak juga afrad ya, atau fardunnya, fa'ilnya ya. Orang yang melaksanakannya.
Bikhilafil haji, berbeda halnya dengan haji. Baru tsummal haji. Litaghalidhil waridati. Karena ancaman ya, ancaman yang tegas ya tentang haji ini. Apa? Wa man kafara, firman-Nya Allah Ta'ala, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan siapa yang kafir atau mengingkari maksudnya hal tersebut, yakni haji, fa in ini kan sambungan dari ayat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, itu ya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, ya kan? Nah itu. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka sesungguhnya Allah adalah maha kaya atau tidak butuh terhadap al-alamin, alam semesta ini. Dalam artian ini juga merupakan rukun ya, haji ini satu rukun yang perlu kita tegaskan lagi ya di dalam hidup ini ya. Enggak apa-apa, kita mulai niat sebetulnya dari sekarang tuh ingin pokoknya harus gimana caranya pun bisa melaksanakan menunaikan rukun yang kelima ini, haji ya. Perlu tanamkan hal itu, ini rukun Islam soalnya. Nah ini barangkali mungkin selama ini kita tuh ini ya, karena mungkin ada qaid inistata'a ilaihi sabila. Nah, jadi seakan kayak kita tuh seolah-olah mengentengkan atau menganggap remeh rukun kelima ini. Enggak seperti itu sebetulnya. Inistata'a ilaihi sabila. Kita udah bahas di atas tadi itu tentang inistata'a ilaihi sabila. Enggak, tetap ya. Ini rukun Islam, rukun agama kita ini, haji. Kita harus punya niat untuk menunaikan rukun ini, haji ya, mau nggak mau ya, bukan mau nggak mau ya, harus ya. Maka tegas di sini kan diperingatkan, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin ya. Sebenarnya Allah tuh nggak butuh terhadap alam semesta ini. Maksudnya begini kan, tadi mau haji itu kan mahal, butuh, apalagi zaman sekarang ya khususnya, butuh perbekalan. Tentunya butuh perbekalan ya. Kalau kamu mau mengingkari silakan gitu, maksudnya ya. Karena Allah tuh sebetulnya nggak cukup dengan hartamu itu, nggak butuh maaf nggak cukup, nggak butuh maksudnya ya, ghaniyun ya, nggak butuh terhadap hartamu itu. Maksudnya ibadah hajimu itu juga akan kembali ke dirimu sendiri pahalanya untuk kebaikanmu juga, seperti itu. Wa nahwu qaulihi, juga ditegaskan lagi nih pada sabdanya baginda Rasul, apa, falyamut ya, orang yang tadi mengingkari rukun Islam yang ke-5 ini, haji, falyamut, maka matilah kalian, insya'a, jika mau ia, yang meremehkan haji ini ya, atau yang mengingkari haji ini, Yahudian, mati dalam keadaan Yahudi, wa insya'a, mati dalam keadaan Nasraniyan. Ada penegasan ya, ancaman ini tadi. Semoga lah ya suatu saat kita semua yang di sini nih, Allah kasih rezeki, anugerah dan kesempatan bisa menunaikan rukun Islam yang kelima ini, yakni haji ya. Alhamdulillah. Apa ya, bukan gelarnya yang penting kok sebetulnya, tapi rukun Islamnya ya, memenuhi rukun kita, agama kita ini biar sempurna ya. Itu haji itu bonus, gelar hajinya itu itu bonus. Wa sanadhkuru insyaallah ta'ala fil majlisi al-ati, dan kami akan menyebutkan insyaallah ta'ala fil majlis al-ati, pada majlis yang akan datang, ba'da hadza, setelah ini, ziyadatun, yang merupakan apa tambahannya itu, ziyadatun ala ma'una, tambahan dari apa-apa yang di sini, yang kelima hal semuanya itu, syahadat sampai ke haji tadi. Ini tambi kayak mau spoiler lah bahasanya, akan 5 poin tersebut nanti tambahan-tambahannya ke depan. Kemudian qauluhu, yakni as-sailu lin nabi, qauluhu qala, yakni as-sail lin nabi. Lagi ya, nih mau menjelaskan tentang syarah hadisnya. Perkataan pada hadis,
Qala, ya qala itu yakni as-sa'il, yakni si penanya malaikat Jibril atau rajulun tersebut yang bertanya kepada baginda Rasul. Shadaqta, telah benarlah engkau. Ai fi ma ajabta bihi. Ai atau tegasnya bermakna pada apa-apa yang telah engkau jawab. Ya. Jadi ketika malaikat Jibril tanya, kemudian dijawab sama baginda Rasul, kemudian beliau membenarkan sodakta. Ya maksudnya tadi sodakta yang membenarkan fima ajab tabi pada apa-apa yang sudah Nabi jawab, itu maksudnya. Simpelnya begitu. Fima ajab tabihi. Kemudian qala Umaru radhiyallahu anhu, fa'ajibna minhu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Sekarang mau menjelaskan qaulnya Sayyidina Umar tentang keheranannya beliau ya terhadap orang yang nanya ini. Dia bertanya, dia juga membenarkan pertanyaannya. Ai li anna tasdiquhu yaqtadi anna lahu aliman bihadhil asya'i. Nah, ini tasdiq maksudnya pembenaran yang dilontarkan oleh orang yang bertanya tadi ketika dia bilang sodakta ya Nabi. Berarti kan dia membenarkan tuh, tasdik namanya, pembenaran. Itu yaqtadi annalahu aliman bihadil asya. Itu berarti mau menunjukkan ya bahwa orang yang bertanya ini ya, rajulun ini terhadap sesuatu yang udah dia lontarkan tentang Islam, iman, ihsan semuanya pada hadis itu udah menunjukkan kalau beliau ini sebenarnya udah tahu aliman. Nah itu maksudnya ya, yaqtadi annalahu aliman bihadil asya wa huwa la ya'lamu illa min qibalihi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ini si rajulun ini tidak tahu kecuali dari sisinya Rasul. Maksudnya apa hal ini? Ini sebetulnya ya, hal yang dipertanyakan ini ya, oleh rajulun ini tentu merupakan hal yang sebetulnya yang dimana jawabannya ini jawaban yang datang dari Rasul, itu maksudnya ya. Nah, tetapi ini rajulun dia juga membenarkan pertanyaan tersebut dengan lafadz sodakta, benar engkau wahai Rasul. Itu maksudnya. Wa huwa la ya'lamu illa min qibalihi. Nanti bingung tuh. Kok gitu la ya'lamu illa min qibalihi? Apa maksudnya? Dia nggak tahu illa min qibalihi, kecuali daripada sisinya Nabi. Maksudnya pertanyaan tersebut dia tidak akan ketahui jawaban dari pertanyaan tersebut kecuali memang jawaban ini akan bersumber atau keluar dari baginda Rasul, maksudnya ya. Nah tetapi tadi ya annalahu aliman, tapi dia ini sebetulnya tahu. Kenapa dia tahu aliman tadi? Karena dia juga orang yang bertanya ini si rajulun, dia membenarkan jawaban dari apa yang dia pertanyakan. Sodakta. Gak apa ya, agak rumit sedikit, gak apa-apa. Walaisa huwa bima'rufis sima'i minhu. Dan tidaklah dia juga si rajulun ini ya, huwa bima'rufis sima'. Dia merupakan bima'rufis sima'. Apa maksudnya bima'rufis sima'? Dia adalah orang yang ma'ruf, yang diketahui ya, as-sima', yakni mendengarnya ia ya, minhu, dari baginda Rasul. Maksudnya begini. Jadi umumnya pada masa itu ya, kalau sahabat itu punya pertanyaan jelas, itu nanti akan ditanyakan ke baginda Rasul ya, sehingga nanti saling sahabat itu akan tahu. Nanti katakan si A, oh saya tahu nih si A nih kalau ada masalah pasti jawabannya memang beliau ini nanya ke baginda Rasul, dan jawabannya pasti akan didengar dari baginda Rasul. Nah maksudnya walaisa huwa bima'rufis sima'i minhu, dan rajulun ini itu bukan termasuk orang dari kategori tersebut.
Aku nggak pernah tahu nih rajulun ini pernah nanya ke baginda Rasul karena nggak pernah kelihatan. Nah, itu maksudnya walaisa bi ma'rufis sima'i minhu. Bang pensyarih simple banget ya. Ya apa? Itu maksudnya walaisa bi ma'rufis sima'i minhu. Ya. Au min haitsu, atau dari segi apa? Anna su'alahu mu'adzinun bi adami ilmihi bima sa'ala anhu. Atau ditinjau ya. Ini ada peninjauan lain. Apa maksudnya? Anna su'alahu, bahwasanya pertanyaannya ia, orang yang bertanya ini muadzinun, menunjukkan bi adami ilmihi, menunjukkan ketidaktahuannya ia bima sa'ala anhu, terhadap apa-apa yang ia tanyakan. Wa tasdiquhu fihi, itu ya, itu pertanyaannya. Dia bertanya itu menunjukkan ketidaktahuannya dari apa yang ia tanyakan. Wa tasdiquhu, dan pembenarannya ia rajulun ini fihi, itu muadzinun bi annahu alimun bihi, menunjukkan kalau dia ini berarti alim, maksudnya sudah tahu dengan pertanyaan yang dia tanyakan sebetulnya. Nah itu maksudnya, mau bilang kayak gitu. Nah, musannif mau bilang kayak gitu. Tasdiquhu fihi muadzinun bi annahu alimun, akhirnya terpatahkan dia ini sebagai orang yang nggak tahu sebetulnya. Berarti memang posisinya malaikat Jibril ini orang yang tahu sebetulnya. Makanya kan sebelumnya udah dibahas tuh di atas, di sebelah nih. Bi annahu lam yaji muta'alliman wa inna ma ja'a mu'alliman. Karena malaikat Jibril yang datang itu bukan sebagai orang yang muta'allim, tapi mu'allim. Memang pengen mengajarkan baginda Rasul. Maaf. Mengajarkan yang lain, maaf ya. Mengajarkan sahabat-sahabat di situ yang lain. Itu ya. Itu lanjut. Nah, fadhahiru halihi annahu alimun bihi ghairu alimin bihi. Nah, nih. Annahu alimun bihi ghairu alimun bihi. Nah, jangan bingung ya. Maksudnya ini, nih, maksudnya lafaz di nih. Fadhahiru halihi annahu alimun bihi ghairu alimun bihi. Ghairu alimin bihi, maaf. Nah, kalau kita terjemah kemarin saat kita baca sama-sama tuh terjemah, kan saya gini bacanya. Maka zahir keadaannya hi rajulun. Annahu, bahwasanya rajulun itu alimun bihi. Dia alim terhadap pertanyaannya. Ghairu alimin bihi. Dia juga tidak alim terhadap pertanyaannya. Maksudnya apa? Nah, maksudnya begini. Ini mengherankan. Maksudnya sebuah hal yang mengherankan. Kenapa kok mengherankan? Dia ini alim, orang yang tahu, atau ghairu alim sih. Nah, itu maksudnya. Mau bilang kayak gitu sebetulnya. Ini rajulun nih yang nanya, dia ini betul-betul tahu atau nggak tahu sebetulnya. Soalnya kalau mau dibilang tahu, ya mau dibilang tahu, mau dibilang nggak tahu, tapi dia nanya soal, maaf, ya benar. Ini rajulun nih. Kalau mau dibilang dia bukan orang alim, ya maksudnya bukan tahu tentang apa yang dia tanyakan, tapi bilang sodakta, membenarkan pertanyaan tersebut. Ya berarti dia udah tahu sebetulnya nih orang nih. Kalau udah ngomong sodakta, ya kan begitu kan? Contoh nih, saya siapalah contoh, si A datang ke si B nanya, B, coba B tebak di apa? Di dalam kotak itu ada isi apa? Si B jawab, dalam isi itu, di dalam kotak itu A, isinya ada kue. Oh iya, B, sodakta. Betul engkau B. Itu kan berarti menunjukkan kalau si A ini sebetulnya nanya tuh dia udah tahu apa isi dalam kotak tersebut. Itu maksudnya di sini deh. Nah gitu ya. Makasih. Aja. Nah gitu. Itu maksud dari wadhahiru halihi annahu alimun bihi ghairu alimin bihi. Ini yang rajulun ini dia ini alim, udah tahu dengan pertanyaannya, atau orang yang nggak tahu dengan pertanyaannya. Itu maksudnya. Annahu alimun bihi ghairu alimin bihi. Nah, itu ya.
Summa zala ajbuhum biqaulihi ba'du hadza. Nah, kemudian zala, hilanglah keheranan para sahabat saat itu ya. Biqaulihi, dengan baginda Rasul mengatakan apa setelah itu? Ba'du hadza. Biqaulihi ba'du hadza Jibrilu ja'akum yu'allimukum dinakum. Itu yang datang barusan, itu lelaki, beliau itu Sayyidina Jibril yang udah datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Itu 3 hal itu: Islam, iman, ihsan. Ya. Fadhahara annahu kana aliman, maka telah jelaslah tuh annahu kana aliman. Berarti si lelaki ini memang alim, tahu sebetulnya. Fi suratin muta'allimin, tapi surahnya dia datang dengan keadaan muta'allim, seakan-akan kayak pengen orang yang pengen tahu, pengen belajar, muta'allim surahnya. Tapi sebetulnya beliau ini, dia ini datang alim. Ini malaikat Jibril. Ta'liman lahum wa tambihan, ta'liman ya, sebagai pembelajaran terhadap mereka, ini para sahabat, hukumnya ke sahabat, wa tambihan ya. Kemudian qauluhu qala fa akhbirni 'anil imani qala an tu'mina billah, ai an tu'mina biwujudihi wa sifatihi. Nah, sekarang mau menjelaskan tentang lafaz pada hadis fa akhbirni 'anil imani qala an tu'mina billah. Apa maksudnya? Engkau beriman biwujudihi, dengan adanya Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya Allah Ta'ala, allati la tatimmu al-uluhiyatu illa biha, yang tidak sempurna sebuah ketuhanan illa biha, maksudnya biha dengan sifat-sifat yang sempurna. Tentu ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala selain memang ya dengan zatnya Allah ya, Allah juga punya sifat-sifat, tentunya sifat-sifat tertentu, tentunya sifat-sifat Allah maksudnya ya, kita bilang di sini ya, yang nggak perlu saya detil lagi lah, perpanjang. Sudah jelas insyaallah, simpelnya seperti itu. Nah, illa biha qala al ulama'u radhiyallahu taala anhum, al imanu billahi jalla jalaluhu yatadammanu maknayaini. Jadi iman kepada Allah Ta'ala itu menurut sebagian ulama ini berarti ya apa? Itu menghimpun 2 makna. Apa maknanya? Al awwalu al imanu bidzatihi, yakni iman dengan zatnya Allah. Iman dengan zatnya Allah, itu yang pertama. Kemudian apa yang kedua? Al iman bi wahdaniyatihi, beriman dengan kemahaesaannya Allah. Itu 2. Fa ammal imanu bi dzatihi al kalimati, apa? Yang pertama tadi imanu bi dzatihi ini, anta'lama, engkau tahu dan meyakini bahwasanya zatnya Allah Ta'ala itu tidak tashbahu ad-dawat, tidak menyerupai makhluk atau zat-zatnya makhluk itu ya, berbeda. Itu ya, dihimpun 2 makna sama ulama tadi, al imanu bi dzatihi, al imanu bi wahdaniyatihi. Nah, iman bi dzatihi tadi penegasannya adalah kita nih tahu, yakin dan percaya bahwasanya zatnya Allah Ta'ala itu tidak ada serupanya terhadap atau kepada para makhluk. Aisa kamitslihi syai'un. Adzan. Ya silakan buka dulu. Lanjut ya, dikit lagi. Tadi yang pertama, anta'lama anna dzatahu la tashbahu adzawati. Kemudian kama anna sifatahu la tashbahu as-sifati. Ya, sifatnya juga la tashbahu as-sifati. Jelas itu. Karena meskipun memang katakan sifat Allah seperti ya yang maha pengasih, maha penyayang, dan semua sifat-sifat Allah, meskipun juga manusia juga sebetulnya iya kan juga penyayang, kita juga penyayang sebetulnya, tapi tetap berbeda sebetulnya ya, tetap jelas berbeda ya. Berbeda. Nah itu la tashbahu as-sifati. Nah, makanya kullama tasawwartahu fi dhihnika aw tawahhamtahu, ya, apa yang ditasawurkan di dalam akal pikiranmu, aw tawahhamtahu, atau yang engkau hayalkan ya, fi wahmika,
fallahu ta'ala bi khilafihi. Maka Allah Ta'ala itu dengan sebaliknya. Jadi memang nggak mampu sebetulnya kita untuk memikirkan hakikatnya seperti apa, itu nggak bisa sebetulnya. Nah, nggak bisa sebetulnya. Dan Allah jelas berbeda dari apa yang kita pikirkan itu. Kenapa? Li'annaka makhluqun wa kullu ma tasawwartahu aw tawahhamtahu fa huwa makhluqun. Jelas itu. Karena kita ini makhluk. Jadi apa-apa yang masih terlanah di akal pikiran kita, ya, itu ranahnya kita sebetulnya. Makhluk itu di situlah. Dan Allah itu jelas berbeda daripada itu. Ya. Nah, kemudian nanti ada pertanyaan. Terus kok kita sekarang bahas sifat 20, bahas Asmaul Husna, itu gimana dong tujuannya, buat apa? Katanya Allah nggak sama dengan itu, seperti itu sebetulnya. Carilah jawabannya kenapa ya. Wa kullu ma tasawwartahu wa kullu ma tasawwartahu aw tawahhamtahu fa huwa makhluqun mithluka. Ya, makhluk sepertimu, di anna Allah jalla jalaluh taqaddasa wa tanazzaha, karena Allah Ta'ala itu taqaddas, ya suci, maha suci. Wa tanazzaha juga sama, tanazzaha itu maha suci juga. An yahilla fi makhlukin, yakni an yahilla, ya bertempat di dalam makhluk, au yahilla fihi makhlukun, atau bertempat ia makhluk di dalamnya Allah. Maksudnya gimana tuh? Nah, maksudnya yahilla fi makhlukin, bertempat, maksudnya bertempat ini tadi ketika kita pikirkan nih ya tentang Allah, maksudnya itu nggak akan sampai kepada hakikat yang sebetulnya, karena jelas berbeda, nggak sama seperti itu. Nah, itu maksudnya an yahilla fi makhlukin aw yahilla fi makhlukun. Wa anta jismun wa jawharun wa aradun, Allah Ta'ala bi khilafi dzalika. Nah, kita tuh kan jisim, jauhar sama arad. Aduh, ini kalau saya sudah mafhum lah insyaallah ya istilah jisim, jauhar sama arad, teman-teman nih nggak perlu saya ini lagi lah. Intinya kita jisim, ya jisim, jauhar, sebuah esensi ini yang tampak, sama arad, sifat-sifat yang melekat pada jauhar. Nah, wallahu Ta'ala bi khilafi dzalika. Allah itu berbeda dari itu, nggak sama intinya dengan kita. Jelas ya. Walaka jinsun wa nau, ya kita juga jenis, nau ya, kita apa, nau ya, ada insan berarti katakan kan ya, ada insan dan lain-lain apa itu semua, maaf jenis ya, ada insan, kemudian kita nau, nanti masuk ke nau yang apa ya. Nah, udah nggak perlu lagi saya inilah ya istilah-istilah mantiki ini, jinsun sama nau, teman-teman sudah paham lah jinsun sama nau itu apa. Nah, intinya kita seperti itu, jinsun, nau ya, insan, natik dan lain-lain. Wallahu Ta'ala la jinsa wa la naw'ala. Dan Allah Ta'ala itu bukan jenis juga bukan nau, berbeda, jelas berbeda. Nah, itu syarah dari yang al-iman qala antumina billah. Kemudian faidatun, sebuah faidah. Qala Abu Ishaq, ya, berkata siapa ini? Abu Ishaq al-Isfirayini. Di sini para ahlul haq mengumpulkan apa? Jami'a ma qila fit tauhid. Apa tentang atau membahas tentang tauhid di kalimat ini di dalam dua kalimat. Apa itu? Pertama, kullama tusawwira fil afhami. Semua apa-apa yang tertasawurkan fil afham, dalam pemahaman-pemahaman, Allah Ta'ala bi khilafihi, itu kalimat yang pertama. Maka Allah itu berbeda, jelas sangat berbeda dari apa yang kita pahamkan ya, tasawurkan, itu sangat berbeda. Nah, kalau tiba-tiba bilang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah ada di langit. Tujuh itu. Nah, begitu ya. Allah Ta'ala bi khilafihi.
Nah, kemudian ats-tsaniyatu i'tiqadu anna dzatahu laysat musabbihatun. Enggak. Laysat musabbihatan. Ya, musabbihatan bidzatin. Lah, ya, musabbihatan. Bahwasanya zat yang kedua apa kalimatnya i'tiqad, kita i'tiqad ini percaya serta yakin bahwasanya zatnya Allah taala itu laisa musyabbiha bidzatin, tidak menyerupai dengan zat maksudnya zat ya zat selain daripada Allah, makhluk maksudnya. Wala mu'attilatan, dan juga Allah tidak kosong anis sifat daripada sifat-sifatnya Allah. Waqad akada dzalika subhanahu wa ta'ala biqaulihi, dan telah menguatkan ia Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidaklah baginya, bagi Allah, lahu kufuwan, yang setara, ahadun, salah satu pun. Wa hadza fi ghayatil jaudati wal ijazi. Ini adalah fi ghayatil jaudah, dalam atau sebuah tujuan kebagusan, wal ijaz, dan keringkasan. Nah itu sebuah keringkasan semua yang di atas itu ya, atau dua kalimat tadi nih kalau membicarakan tentang membahas tentang Allah atau iman kepada Allah ya. Dirasa dengan dua kalimat di atas itu dapat menjadi sebuah kebagusan dan kecukupan, itu maksudnya ya, al ghayatil jaudati wal ijaz. Wa yarhamullah, lagi ya, wa yarhamullahu al-qail, dan semoga Allah memberikan rahmat terhadap al-qail yang berkata dengan syair ini, kullama tartaqi ilaihi biwahmin, seluruh atau semua apa-apa yang tartaqi, yang naik. Tartaqi itu kan naik, tapi sampai saja naik. Ma tartaqi, apa-apa yang sampai ilaihi, kepadanya, biwahmin, ilaihi terhadap ma, biwahmin dengan wahm tadi ya, dengan sebuah wahm atau khayalan, min jalalin, ini saya terjemahin ini aja ya, maknai langsung wahm. Sebetulnya wahmun itu enggak sesimpel itu terjemahnya, tapi enggak apa, khayalan aja dulu. Biwahmin, dengan sebuah khayalan, min jalalin wa qudratin wa thana'in, daripada sebuah keagungan, kekuasaan, dan thana, pujian ya. Falladzi atau fallahu alladzi, maka Allah alladzi abda'u al-bariyah, maka Allah lah, maka dia Allah yang telah menciptakan al-bariyah, para makhluk itu, a'la minhu, lebih a'la minhu, daripada ma ya, maka Allah lebih subhana mubdi'il asya'i, maha suci ya Allah, mubdi'il asya', yang maha menciptakan segala sesuatu. Maksudnya apa? Sehingga syair ini diberikan apa, sebuah pujian. Ini falladzi, maka Allah itu a'la min, dari apa-apa yang orang bayangkan dengannya tentang jalal, kudratin, dan sana. Jadi apa-apa yang dan bayangkan itu masih belum cukup, dia tidak akan pernah sampai sebetulnya, karena Allah itu adalah a'la daripada apa yang kita bayangkan sebetulnya. Nah itu. Kemudian wahukiya an imamina asy-Syafi'i, diceritakan atau dihikayatkan dari imam kita asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, annahu qala man intahadha li talabi mudabbirihi, barang siapa yang bergerak untuk mencari penciptanya ya, fantaha ila maujudin, maka dia akan sampai atau berakhir ke maujud ya, sesuatu yang ada ya, maujud. Yantahi ilaihi fikruhu, ya, yang sampai terhadap kepada yang maujud tersebut, fikruhu yakni akalnya, man seseorang ya, fahuwa musyabbihun, maka itu masih masuk kategori musyabbih. Di sini kata Syafi'i ya, apa ketika kita mencari tadi berjalan ya untuk tahu, kemudian sampai kepada pikiran, terbayang apapun itu bayangannya, itu masih musyabbih, kita masuknya masih masuk ranah yang musyabbih, namanya kita masih mentasbihkan atau menyerupai ya Allah dengan makhluknya. Nah, wa in itma'anna ilal adami sorfi,
Nah, itu tadi, kalau masih mencari ketemu di akal, itu namanya musyabbih, masih masuk kategori penyerupaan ya. Kemudian ini wa in itma'anna ilal adami, dan yang sampai ya, ilal adami sorfi ya, kepada ketiadaan mutlak. Maksudnya nggak ada sama sekali, nggak ada mutlak nih. Bahwa mu'attilun, maka dia adalah orang yang menetapkan ketiadaan sifat pada Tuhan. Atau bisa kita bilang bahasa sekarang ateis. Mu'attilun itu ateis maknanya. Nah itu ya. Nah itu. Jadi kalau orang mencari, berusaha memikirkan Tuhan ya, sampai di akal nih tadi, berupa waham kah atau apalah itu semua. Waham tadi ya tentunya. Nah, itu kita masih musyabbih, nggak nyampe sebetulnya. Dan bukan, maksudnya bukan seperti itu loh. Hakikatnya Allah itu. Kalau nggak ada sama sekali ya, kalau ila adami sorfi, bahkan mutlak di sini, sorfi itu kan mutlak, ketiadaan mutlak, berarti dia mu'attil, orang yang ateis. Au ila maujudin, ini yang tiga nih, ini baru yang ketiga. Au ila maujudin, atau sampai ke yang maujud ya, wa atarafa bil ajzi, dan ia mengakui dan telah mengakui iaman bil ajzi, dengan ketidakmampuannya ia an idrakihi, daripada memahamihi terhadap Tuhan, fahuwa muwahhidun, nah, maka dia adalah ahli tauhid. Nah, ini baru melihatkan justru di sini apa, ketika orang mengakui dengan kelemahannya, dia nggak nyampe, udah nggak mampu ya, nggak mampu untuk membayangkan hakikatnya Allah itu, maka masuk ke dalam kategori muwahhid. Orang seperti inilah yang memang ahli tauhid, golongan yang ketiga ini, seperti itu. Jadi enggak juga kok, apa, kadang hal yang kadang sifatnya tuh benar lurus itu menunjukkan sebuah kesempurnaan, enggak juga ya. Buktinya ini justru yang mengakui bil ajzi dan kelemahannya terhadap pemahamannya tentang Tuhan, justru dia yang wahid, justru ya, yang ahli tauhid. Nah seperti itu. Nah itu ya. Fal ajzu an talqil idrakun. Nah dan maka yang merasa lemah ia, yang ajz, yang tidak mampu ia, an talqil idrak, daripada darki, mengetahui, al idrak, sebuah pemahaman. Maksudnya di sini al idrak adalah hakikat ya, hakikat pemahaman tentang Tuhan tadi. Ini masih mau ini nih, mau jelaskan yang tadi, golongan yang ketiga ini, yang bil ajzi an idraki bahwa muwahhidun. Nah, maka yang al ajzu an dalkil idraki, maka dialah sebetulnya yang idrak. Ya. Maka yang lemah daripada memahami sebuah al idrak, sebuah pemahaman hakikat tentang Tuhan, perlu saya tambah ya, pemahaman hakikat tentang Tuhan, dia sudah berarti idrak. Dia sudah idrak, dia sudah paham, kategori orang yang paham dan tahu. Itu maksudnya ya. Kadang-kadang kan seperti itu, justru ketidaksempurnaan kita ini adalah sempurna, kan begitu kan ya, kadang-kadang tuh iya dong, kita mau sesempurna apa, manusia yang sebab kurang nggak bisa, maka ketidaksempurnaan kita ini sudah sempurna sebetulnya. Nah, begitulah model-model apa pengkiasannya tuh, andarkil idraki idrakun, maaf, fal ajzu andarkil idraki idrakun. Justru kalau memang lemah, kita nggak tahu dengan mencapai hakikat itu, maka kita sudah paham idrakun. Nah sudah ya, cukuplah sampai sini dulu. Nah ini masih tentang tauhid, ini ke bawah terus ya. Enggak, nanti ada selipannya kok insyaallah. Enggak hikayat lagi nanti ya. Sudah cukup dulu, tentang saya tandai dulu ya.
Ya, lanjutkan besok lagi ya. Insya Allah besok kita kejar hadis ketiga ya. Kejar hadis ketiga. Mulai masuk hadis ketiga. Nyoletnya. Sudah, bismillahirrahmanirrahim. Wa abbara ba'duhum bi an yastawliya al-muslimuna wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ultuf bina wal muslimin min kulli ainin lamma wa minal ida wa minal ida wa minal masaibi amma wa alaihimu ya Rabbana minka salamud daimah. Thumma salatu ala alladhi khasastahu bimukalama. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.